Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kiranya kasih setia Tuhan terus memelihara kehidupan kita, yang sakit boleh disembuhkan, pemulihan di rumah boleh disempurnakan Tuhan kesehatannya. Bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan dimanapun berada terpapar COVID-19, kiranya Tuhan juga yang terus memelihara dan menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kabar baik pada minggu ini, di minggu Septuagesima yang artinya 70 hari sebelum kebangkitan Kristus, tertulis di Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai ayat 37. Saya bacakan bagi kita, demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman Tuhan. Perkataan Yesus yang penuh kuasa menjadi topik minggu kita hari ini, dan mengarahkan kita dari topik itu Bapak Ibu, seberapa besar kita menghidupi firman Tuhan yang penuh kuasa. Apakah kita masih terus hidup di dalam firman Tuhan? Apakah kita masih melihat kuasa Tuhan bekerja melalui firman-Nya? Seberapa cintanya kita kepada firman Tuhan yang terus hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita menghidupinya. Sebab firman Tuhan, saudara Bapak Ibu, penuh dengan kuasa. Sebelum Yesus ke Kapernaum, Yesus berada di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Tapi apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara-saudari? Yesus ditolak. Bahkan kalau kita baca di ayat 29 pasal 4 itu, bahkan orang banyak itu mau melemparkan Yesus dari tebing gunung tempat kota itu terletak. Yesus pergi dari sana. Saudara yang terkasih, Yesus mengabarkan kebaikan, sukacita, berita Injil, kesukaan itu. Ketika Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, menyampaikan kabar baik kepada semua orang." Tapi ada yang menolak. Ada yang tidak suka. Ada yang membenci. Kita mau belajar bahwa kebaikan saja pun yang kita lakukan, ada saja orang yang tidak suka. Perbuatan baik pun yang kita lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada saja orang yang benci. Tapi kita mau belajar dari Yesus Kristus. Walaupun ada orang yang membenci kita, walaupun ada orang yang tidak suka pada hal apa yang kita berikan, kebaikan, kelemah lembutan, sukacita, jangan pernah surut melakukan kebaikan. Mari lakukan kebaikan. Sebab ketika engkau melakukan kebaikan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu dikatakan di ayat 31, ia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Nah, kalau kita lihat kata pada hari-hari Sabat, berarti Yesus di sana tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 1 hari, tidak hanya 2 hari, tapi berhari-hari, berminggu-minggu Yesus di sana, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengajar. Lalu apa yang terjadi? Bila di Nazaret dia ditolak, tapi di Kapernaum dia disambut mengajar, sehingga banyak orang takjub. Apakah kita masih takjub atas kuasa firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Saya pikir kita terus takjub atas firman Tuhan yang bergema. Itu sebabnya kita rindu siraman rohani. Kita rindu firman Tuhan bergema. Kita rindu boleh berkumpul bersama beribadah walaupun di rumah saat ini. Karena firman Tuhan itu membuat kita takjub. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Saudara-saudara yang terkasih, ketika di Kapernaum itu, di rumah-rumah ibadat itu, di setiap hari Sabat itu, bila ada orang-orang mengajar, bila ada orang-orang berkhotbah, maka mereka sering berkata pendapat ini dan pendapat itu. Lalu mereka sering menyampaikan khotbah, menyampaikan pengajaran itu berasal dari pikiran dan ilmu pengetahuan semata. Tetapi Yesus mengajar di situ, hadir mewartakan kabar baik dari Allah. Bahwa firman itu hadir di tengah-tengah mereka. Firman itu berbicara di tengah-tengah mereka. Firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah yang membuat mereka takjub. Saudara yang terkasih, bila kita membaca firman Tuhan ini, apakah saudara masih takjub? Atau jangan-jangan firman Tuhan hanya dibaca supaya membawa tidur saja? Atau seperti orang-orang lain ketika dia bermimpi buruk, banyak hantu katanya, gak bisa tidur. Lalu dia ambil Alkitab itu, ditaruh di belakang, dibuat jadi bantal. Setelah jadi bantal, apa yang terjadi? Makin banyak mimpinya, karena peredaran darahnya sudah sumpat. Tidak bagus lagi dia meletakkan kepalanya. Karena ada apa? Alkitab dijadikan seperti apa? Jimat. Firman Tuhan itu bekerja hidup. Ini bukan jimat, tapi kabar baik, evangelium, sukacita. Mari hidupi firman Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Mari takjub terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita lihat ada yang menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Yesus ada di Kapernaum itu, ternyata di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan berteriak dengan suara keras. Wah, luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kerasukan setan itu bukan di luar rumah ibadat. Kerasukan setan itu bukan di tempat umum. Tetapi kerasukan setan itu, Bapak, Ibu, dan saudara, berada di dalam rumah ibadat. Bila di Nazaret banyak orang atau semua orang yang ada di rumah ibadat itu menolak kedatangan Yesus mengajar. Tetapi di Kapernaum ada orang menerima Yesus mengajar, tapi ada setan, ada orang yang kerasukan setan, ada orang yang kerasukan roh jahat. Dia menolak kehadiran Yesus. Kenapa dia menolak, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Karena kuasa firman Tuhan itu mampu mengalahkan iblis. Kuasa firman Tuhan itu akan membuat iblis gemetar. Ada seorang bapak pendeta kita
Ya, kita sering panggil dia dalam pembinaan di gereja HKBP Tebet, Bapak Pendeta Jaharian Saragi. Mungkin kita juga kenal, dia ini, Bapak Pendeta kita ini menggeluti penyembuhan-penyembuhan, juga okultisme juga yang boleh disembuhkan karena kuasa firman Tuhan dan doa. Dalam pengajarannya kepada kami dia bilang begini, nah sebenarnya orang yang hidup okultis itu, berdukun, animis itu, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, maka ketika ia duduk, maka dia tidak akan bisa tenang duduk, kan gitu. Dia tidak bisa tenang mengikuti firman Tuhan, dia terusik oleh firman Tuhan. Dia tidak bisa mengikuti dengan baik, karena apa? Ada kuasa yang lain di dalam dirinya yang menggerogoti dia, ada di dalam dirinya yang berontak sehingga dia tidak bisa menerima firman Tuhan. Dan yang berontak itu sebenarnya bukan dirinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tetapi roh jahat, setan itu, roh-roh yang tidak baik itu yang menggerogoti tubuhnya. Dan itu sangat cerdik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Roh jahat itu sangat cerdik. Mari kita lihat ketika dikatakan di ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Nah sebenarnya ketika orang yang kerasukan itu, ketika setan itu berteriak, dia sebenarnya ketakutan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi jangan pikir, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika seseorang bersuara keras, maka mutlak bahwa dia itu pemberani atau tidak. Bisa saja, Bapak, Ibu, suara keras itu keluar dari ketakutan. Ada orang takut di rumah sendirian karena berbagai pergumulan, dia berteriak. Ada orang ketakutan karena ada ancaman di depan, dia berteriak. Nah demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang kerasukan itu, setan yang masuk kepada tubuh seseorang itu berteriak dengan suara keras, dan isi suara keras itu, hai engkau Yesus orang Nazaret. Dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret, lalu dia katakan, apa urusanmu dengan kami? Betapa cerdiknya setan ini, karena dia tahu bahwa ada kuasa di depannya yang akan membinasakan dia. Lalu setan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingin menyelamatkan diri. Engkau usik saya, engkau usik juga dia yang saya rasuki. Oleh karena itu kami, saya dan dia akan dibinasakan. Jika engkau membinasakan saya, ya ini roh jahat itu, engkau juga akan membinasakan dia yang kurasuki. Itu sebabnya engkau datang hendak membinasakan kami. Lalu dia bilang begini, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Bukankah ini luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Seorang yang dirasuki oleh roh jahat itu tahu dan kenal Yesus orang Nazaret secara manusiawi, tetapi secara ilahi, secara spiritualitas, secara panggilan anak Allah, dia juga tahu bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah. Saudara, iblis tahu siapa Yesus. Nah jangan-jangan kita juga bisa seperti itu, Bapak, Ibu. Saya tidak mau mengatakan kita si iblis, tidak. Tapi sama seperti perilaku iblis, roh jahat itu. Kita tahu Yesus itu anak Allah. Kita tahu Yesus itu maha kuasa. Kita tahu Yesus itu adalah yang kudus. Tapi mari kita lihat ketika iblis itu, roh jahat itu berkata, engkau anak Allah yang kudus, engkau yang kudus dari Allah. Tetapi di situ tidak ada perubahan. Di situ tidak ada dampak kepadanya untuk mengatakan bahwa aku akan berubah. Aku akan bertobat. Aku tidak akan merasuki orang ini lagi. Sering Bapak, Ibu, dan saudara-saudari orang Kristen terjebak berkata, Allah itu maha kuasa, hebat. Yesus Kristus itu anak Allah. Yesus Kristus itu hebat. Yesus Kristus itu penuh kuasa. Dia yang paling mulia. Tapi semuanya itu hanya di mulut. Tetapi dalam pengakuan secara aktual di dalam hidup kita, kita tidak mampu
bertobat, berdampak lebih baik. Nanti kita lihat dampak yang terjadi pada roh jahat itu. Tapi kita juga dikritik oleh nas ini. Bila di rumah ibadat saja ada roh jahat, apalagi di luar sana. Bila di rumah ibadat saja iblis hadir mendengarkan pengajaran dan khotbah Yesus, apalagi di luar sana dia bisa melakukan apa saja. Di rumah ibadat saja ada iblis menggoda kita, mengguncang iman kita. Apalagi ketika kita tidak berada di rumah ibadah. Ibadah live streaming yang kita lakukan dengan pilihan terpaksa karena COVID-19 menguji iman Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apakah iblis berkuasa di situ untuk berkata, nanti saja setelah pukul 12, setelah selesai ibadah, kita boleh ibadah. Sambil makan saja kita ibadah. Sambil nonton saja kita ibadah. Sambil minum saja kita ibadah. Nanti boleh ibadahlah jam 3 sore, jam 4 diputar kembali. Kita boleh tidur sampai siang. Apa yang lebih banyak berbicara di situ, Bapak Ibu? Saya tidak mau bilang apa yang lebih banyak berbicara di situ. Marilah kita lihat. Ada godaan-godaan yang terus datang menghampiri kita. Bukankah kita mau disadarkan bahwa firman itu tidak terbatas hanya di dalam gereja, tapi dia hadir di dalam rumah Bapak Ibu, saudara-saudari. Supaya rumahmu menjadi tempat Bapak Ibu takjub melihat kekuatan dan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya memberikan kita sukacita, dia juga mengetuk, menegor, menyembuhkan Bapak Ibu, saudara-saudari. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Siapa yang lemah akan ditelan iblis. Iblis pintar. Dia bisa tahu siapa yang gampang untuk dimasuki, dirasuki. Di rumah ibadat saja bisa dirasuki. Perkataan kuasa Yesus itu Bapak Ibu dan saudara-saudari mengusik hati iblis. Perkataan Yesus berkuasa mengganggu zona nyaman iblis. Karena penuh kuasa tadi. Maka mari kita lihat nas kita berikutnya. Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apa yang boleh kita lihat dari nas ini? Dalam peristiwa di rumah ibadat itu. Ketika Yesus menghardiknya, ketika Yesus juga berkata, diam, keluarlah daripadanya, itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang yang kerasukan itu bukanlah milik iblis, itu adalah milik Tuhan. Engkau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah milik Tuhan, milik Allah. Dangau napuna au. Tuhanlah yang memiliki hidupku. Maka Tuhan tahu bahwa Ia adalah yang berkuasa di dalam diri hidup seseorang, pribadi lepas pribadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yesus tidak ingin orang-orang yang dikasihinya digerogoti oleh iblis.
Kita diberikan hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Sotunggawe sibulisok kita. Nunga sibuliso nama tanami jewina. Sibuliso nina tanami jewina. Iblis berkuasa. Saya pernah duduk bersama-sama dengan beberapa jemaat, tiba-tiba ada seorang amal lewat, ngaro sibulis nina. Wah, saya terkejut. Lah, sibulis, kenapa mang? Mana sibulis? Siboto listrik. Rupanya bapak itu ahli tukang listrik. Janganlah kita kasih label-label yang tidak baik ya. Ya, kalau dia tukang listrik ya tukang listrik saja. Karena kata sibulis ini juga enggak enak didengarkan ya Bapak Ibu, enggak enak. Kata sibulis pun enggak enak, sibulis pun enggak enak didengarkan, apalagi kalau sibulison. Pergi kemana-mana sibulison, di rumah ibadat sibulison, di rumah sibulison. Tapi hanya firman Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa iblis. Kalau di Hatta-Batak Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yesus menghardiknya, ayat 35 itu, disonggak Yesus, disonggakkan. Jadi melawan iblis itu adalah songgak-songgak. Tapi bukan songgak-songgak yang membawa kepada dosa, tapi songgak-songgak di dalam iman. Hei bolis, lauho sianau, molomod dohodok ko inang manangion hatani Tuhani, lauho bolis, songon na emosional huamang tuinat dari jabu, lauho bolis, istri juga begitu, lauho bolis, songon na disonggaki huak kaya anakmu, dokon ale amang inang, lauho bolis. Yesus menonggak, disonggak dalam bahasa Batak. Bahasa Indonesia dihardik. Maka apa yang terjadi? Sekali hardik maka keluarlah iblis itu. Ini autokritik untuk kita Bapak Ibu. Roh jahat itu saja sekali hardik terhempas keluar dari orang yang kerasukan itu. Sekali Tuhan berbicara dia keluar. Sekali Tuhan berkata diam-diam. Sudah berapa kali firman Tuhan Bapak Ibu dengar? Sudah berapa kali firman Tuhan berkumandang? 7 hari seminggu, 7 hari firman Tuhan berkumandang. Renungan harian 7 hari, banyak sekali. Sekarang banyak gereja-gereja, kita bersyukur banyak sekali gereja-gereja. Katakanlah dulu HKBP melakukan renungan harian. Kita bisa terus mendengarkan firman Tuhan setiap minggu juga. Tapi persoalannya adalah apakah kita ketika mendengarkan firman Tuhan, maka seketika kita itu juga kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Hati yang degil. Dan banyak hal Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena Bapak Ibu roh-roh jahat sekarang ini kan tidak lagi mau dikatakan kita dirasuki oleh setan itu, tapi roh jahat sekarang ini ada banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kepentingan diri sendiri, fitnah, cercaan, makian. Ketika kita mendukakan hati orang lain, ketika kita memilih untuk melakukan hal-hal yang duniawi, ada banyak Bapak Ibu dan saudara-saudari roh-roh jahat zaman ini yang menggerogoti kita. Tetapi ketika kita digerogoti itu berbagai jenis kebencian, egoisme, mementingkan diri sendiri, perselisihan, perseteruan, fitnah, kebohongan, keduniawian. Hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk melepaskan itu. Maka mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika iblis itu keluar dari seseorang itu, maka apa yang terjadi? Dia bilang tadi di atas, kami akan binasa. Sebenarnya setelah Yesus menghardiknya di dalam nas ini, bukan kami yang binasa, tetapi roh jahat itu yang binasa. Sebab ketika ia keluar daripadanya, sama sekali orang yang dirasuki itu tidak menyakitinya. Apa yang mau kita lihat di situ Bapak, Ibu dan saudara-saudari? Di satu sisi Yesus menghardik
roh jahat itu dan terhempas tak bergeming. Dia tidak mampu melakukan apapun dari perkataan Yesus. Dan di satu sisi Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang kerasukan itu dan dia tidak tersakiti. Kuasa firman Tuhan di sini menyembuhkan. Sekaligus kuasa Tuhan itu mengalahkan kejahatan. Maka hiduplah dalam kuasa firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kalau ayat 32 mereka takjub, hanya mendengar firman saja mereka takjub. Tetapi di ayat berikutnya, ayat 36, orang banyak itu kembali takjub. Di ayat 32, orang banyak takjub hanya mendengarkan saja firman Tuhan. Tetapi di ayat 36 mereka tambah takjub, bukan karena hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika Yesus mampu mengusir roh jahat itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Pemahaman mereka, tradisi dan apa yang mereka lihat di Kapernaum, bila ada orang kerasukan setan Bapak Ibu, maka akan ada mantra-mantra yang dibacakan, maka mereka akan kehabisan tenaga untuk memberikan doa-doa, dan apapun yang mereka lakukan, mantra-mantra untuk menyembuhkan seseorang itu dengan waktu yang berlelah, dengan waktu yang lama. Tetapi kehadiran Yesus, seketika Yesus berkata keluar dan diam, maka seketika itu juga terjadi perubahan yang luar biasa, sehingga orang banyak itu semakin takjub. Hari ini di tahun 2021 ini, walaupun COVID-19, coronavirus 19 ini masih menggerogoti dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, kuasa Tuhan lebih besar dari virus COVID-19, maka kita harus semakin takjub atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya bila kita terus hidup di dalam firman-Nya, sebab firman Tuhan itu adalah senjata ampuh. Tidak ada senjata apapun yang boleh kita pakai mengalahkan kekuatan iblis dan setan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tapi jangan hanya takjub. Tuhan tidak suka. Luar biasa firman Tuhan katanya. Luar biasa penyembuhan ini. Luar biasa hardikan Yesus ini. Tapi dia tidak mau berangkat menceritakan. Nas kita pada hari ini. Ayat 37 yang terakhir. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kata takjub itu berarti kita mau berangkat menceritakan ketakjuban kita kepada semua orang. Jangan berhenti hanya takjub tercengang longang. Tetapi ketakjubanmu kau ceritakan kepada anak cucu. Kepada semua orang. Ketakjuban perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Dari ayat 31 sampai 37 itu Bapak Ibu. Kalau kita baca secara cermat, ternyata kuasa perintah Tuhan, firman Tuhan itu bergema dalam 3 hal. Yang pertama dalam pengajaran. Ketika Yesus mengajar di hari Sabat di rumah ibadat, maka banyak orang yang mendengar, dan itulah koinonia, persekutuan. Lalu setelah persekutuan itu banyak orang mendengar, lalu terjadi di sana pemulihan, penyembuhan. Itulah diakonia, ketika orang yang kerasukan setan roh jahat itu disembuhkan oleh Yesus. Tapi kita juga melihat orang yang mendengar, orang yang takjub melihat pekerjaan pelayanan Yesus tidak hanya berhenti di sana. Mereka berangkat memberitakan firman Tuhan. Itulah marturia, kesaksian. Ayat 31 sampai 37. Di sana ada koinonia, di sana ada marturia, di sana ada diakonia. Kuasa perkataan Yesus menggerakkan semua orang percaya untuk bersekutu di dalam firman Tuhan.
untuk bersaksi di dalam firman Tuhan, untuk melayani di dalam firman Tuhan. Mari hidup dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu ada bersama-sama dengan Bapa di rumah, di pekerjaan, dimanapun, untuk bersaksi, untuk membawa pemulihan, kesembuhan, saling mengasihi, dan bersekutu di dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kebesaran firman Tuhan yang memiliki kekuatan dalam hidup kami mengalahkan si jahat. Hari ini kami diingatkan supaya firman-Mu bergema dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kami terima sepanjang hari, dalam kebaktian harian, kebaktian minggu, menggerakkan kami untuk bersaksi, memberitakan betapa takjubnya diri kami melihat kebaikan kemurahan kami, walaupun kami berhadapan dengan virus Corona 19 ini. Tapi kami sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus juga berangkat untuk mengasihi, membawa kesembuhan kepada semua orang. Firman-Mu harus bergema di dalam hidup kami. Firman-Mu harus bekerja dalam perkataan, tutur sapa, akal, pikiran, semua gerak-gerik kehidupan kami. Sehingga semua takjub akan kebesaran dan kekuatan Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami satu minggu ini, sehingga kami boleh melihat kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.